Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nova Bayu Anang Istiawan dengan NIM A11 2019 11752. Di sini saya akan menerangkan tentang konfigurasi user manager dengan radio server pada Mikrotik. Mohon maaf servernya karena proses perekaman menggunakan media handphone dikarenakan masalah, yaitu pada saat perekaman menggunakan laptop, menggunakan aplikasi Bandicam atau yang lain, hasil dari video terasa lag dan patah-patah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita langsung ke konfigurasi user manager dengan radio server pada Mikrotik. Oke, mari kita mulai, yaitu konfigurasi user manager dengan radio server pada Mikrotik. Di sini adalah Mikrotik sendiri adalah perangkat lunak berbasis sistem operasi yang digunakan untuk membangun sistem administrasi dan berperan menjadi router. Router sendiri adalah sebuah sistem jaringan yang berguna untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, di sini terdapat topologi yaitu host only, bridge, dan host only. Host only pertama untuk admin PC dan bridge adalah untuk internet, dan host only kedua adalah client. Host only pertama yaitu dengan IP 192.116.xx.0/24, dan IP yang pada host only kedua yaitu client PC yaitu 192.168.xx.0/92. Di sini saya menggunakan IP untuk host only 1 atau admin yaitu 172.16.52.2/24, dan untuk client PC yaitu host only 2 adalah 192.168.52.2/24. Yang pertama adalah konfigurasi dasar virtual machine. Di sini saya sudah mempunyai virtual machine Mikrotik, yaitu yang saya beri nama Mikrotik Nova Bayu 11752. Ini sudah bisa di run. Dari awal penginstalan virtual machine untuk Mikrotik yaitu seperti mari kita coba _bayu. Nah, kita untuk penginstalan kita pilih di drive D, level 5 tugas, lalu select, dan untuk tipenya adalah outer dan versinya adalah outer 54 bit. Dan next, ini bisa 64 juga bisa. Next, tipenya adalah FDI. Next, dynamic. Next. Nah, ini sudah terinstall, tapi belum ada ISO-nya. Mari kita setting. Pada masuk ke store, MPT, masukkan data Mikrotik ISO-nya. Kita menggunakan yang 4,7, lalu oke. Kita lupa yaitu setting networknya. Networknya yang tadi adalah host only, bridge, lalu host only. Maka di sini juga ini host only virtual box, dan ini adalah bridge menggunakan Qualcomm, dan yang ketiga adalah host only lagi. Lalu oke.
Coba kita start. Kita pilih yang MikroTik ISO 47 MB. Start. Kita tunggu sampai instalasi. Nah, di sini kita dapat memilih semuanya, nyalakan dengan menekan tombol pada keyboard yaitu A, lalu I, lalu di sini konfigurasi pilih Y, lalu Y lagi. Nah, kita tunggu sampai instalasi selesai. Ini harus menggunakan koneksi internet. Tunggu sampai 100%. Lalu kita jangan di reboot dulu, jangan di enter, kita lepas dulu. Nah, ini kan masih nyambung ke MikroTik 6.46 ISO. Kita unselect dulu. Dan kalau kita enter reboot, nah, karena jika tidak dilakukan seperti itu, tidak dikeluarkan dulu ISO-nya, maka kita akan mengulang lagi instalasi MikroTik-nya. Kita tunggu, kita login dengan admin, passwordnya adalah kosong. Kita proses Y. Di sini kita cek dulu kan belum kita konfigurasi. Coba kita cek address print. Nah, di sini kan belum terdapat IP yang ada pada MikroTik ini. Kita masukkan dengan perintah IP address lagi. Ini kurang satu address, langsung IP-nya yang diinginkan tadi kan ini untuk klien, maka yaitu 192.168.52.2 berapa tadi 24. Interface di sini adalah memilih untuk interface keberapa, internet 1, 2, apa 3. Kita pilih Ether 1. Nah, di sini kita coba kita cek lagi print. Nah, sudah terdapat pada internet 1 yaitu dengan IP address 192.168.52.2. Di sini sudah dapat dibilang sudah berhasil terinstall MikroTik-nya. Setelah itu kita masuk yang ini saja, yang sudah terdapat settingan IP juga sudah ada. Kita tunggu sampai running selesai. Login coding system.
Di sini mikrotiknya sudah saya ganti dengan nama Bayu 11752, loginnya adalah Bayu 52 dan passwordnya adalah 1432. Coba kita cek. IP trace print. Oh, D-nya kurang 1. Nah, di sini sudah terdapat IP 192.168.52.2 yang terdapat pada Ethernet 2 dan 52.1 terdapat dikelompokkan menjadi bridge 2 untuk hotspot dan 16.52.1 adalah Ethernet 3 yaitu hotspot untuk admin yang tadi yaitu 172.168.52 yaitu admin yang tadi yang ini. Dan yang 192.168.18.129 ini adalah yang didapatkan dari bridge 1. Bridge 1 ini adalah itu IP yang didapatkan dari DHCP WiFi saya yang saya gunakan yaitu Bisnet. Ini mendapatkan IP 192.168.18.129. Setelah itu kita coba run. Winbox masuk menggunakan Winbox. Kita allow access. Ini adalah tampilan Winbox pertama kali. Di sini saya menggunakan yang 2.1 ini dengan login yang sudah menggunakan username Bayu 52 dan passwordnya adalah 1432. Kita connect. Bisa terlalu lama. Kita menggunakan yang ini aja. Nah, di sini sudah sama instalasi mikrotik sudah, akses Winbox menggunakan IP address. Buat settingan jaringan seperti keterangan di atas dengan name nilai XX adalah 2 digit nomor name terakhir. Nah, di sini adalah tampilan utama dari Winbox saya yaitu Winbox Bayu 52. Pada pertama ini adalah kita harus menyeting interface-nya. Di sini saya sudah membuat interface-nya adalah Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3. Internet 1 adalah untuk ISP internet dan Ethernet 2 adalah hotspot client dan Ethernet 3 adalah hotspot admin. Nah, saya juga sudah membuat bridge untuk mengelompokkan Ethernet 1, 2, dan 3 untuk mempermudah mengelompokkan untuk membuat DHCP IP DHCP server client. Nah, di sini saya membuat bridge 1 dan bridge 2 hotspot. Bridge 1 ini berisi disambungkan dengan Ethernet 1 atau internet dan bridge 2 tersambung dengan Ethernet 2 dan 3. Di sini adalah tadi Ethernet 1 ISP internet, terus
bridge-nya adalah bridge 1 dan Ethernet 2 itu terhubung dengan bridge 2 hotspot, dan Ethernet 3 hotspot untuk admin terhubung dengan bridge 2 hotspot. Kita ke sistem, lalu ke user. Nah, di sini saya sudah membuat, yaitu usernya adalah Bayu dan tipenya adalah full. Full di sini adalah bisa menyeting semua yang ada pada MikroTik. Apabila read dan write ini hanya bisa membaca dan mengedit saja. Saya buat dengan Bayu dan passwordnya adalah 1432. Nah, ini jika kita login seperti tadi, kita coba dengan new window dengan ini. Nah, ini loginnya adalah Bayu 552 dan passwordnya 1432. Bisa masuk ke user admin. Ini bisa untuk admin. Nah, di sini saya matikan karena orang lain tidak bisa login menggunakan admin dan passwordnya adalah kosong. Mari kita coba, kita admin dan passwordnya kita kosongi, maka tidak akan terconnect karena user admin sudah saya matikan. Setelah itu kita setting DNS, IP DNS-nya. Nah, server Google kan menggunakan 8.8.8.8 dan 8.8.4.4, dan di sini adalah IP pada Wi-Fi yang saya gunakan, yaitu 192.168.18.1. Di sini mari kita cek dengan cmd ipconfig. Nah, di sini samakan 192.168.18.1 dengan IP laptop saya, yaitu 192.168.18.91 untuk laptop saya, dan gateway-nya adalah 18.1. Selanjutnya adalah untuk DHCP server. Settingan untuk DHCP server. Di sini saya menggunakan DHCP, interface-nya langsung saya ke bridge 2 hotspot, karena bridge 2 hotspot ini kan saya kelompokkan menjadi Ethernet 2 dan Ethernet 3. Nah, di sini kan menjadi singkat karena saya kelompokkan bridge 2 hotspot ini Ethernet 2 dan Ethernet 3. Ini maka hanya cukup sekali saja bridge 2 DHCP servernya, untuk settingan DHCP servernya. Nah, selanjutnya adalah DHCP client. DHCP client di sini saya client ini untuk jalur internet. Nah, jalur internet ini saya menggunakan bridge 1. Bridge 1 ini kan terdapat Ethernet 1 ISP internet. Nah, di sini IP-nya itu mendapatkan 192.168.18.129, dan ini adalah gateway-nya 192.168.18.1.
Yang selanjutnya adalah kita setting firewall. Firewall di sini adalah untuk memberikan forward untuk download klien, upload klien, download admin, upload admin. Seperti di sini adalah untuk download klien, yang pertama adalah kliennya itu adalah forward dan DST address-nya yang ditargetkan adalah 192.168.52.2. Nah, di sini kan 192. Nah, di sini kan untuk klien 192.168. Dan actionnya adalah new connecting mark-nya adalah koneksi down. Ini ditulis sendiri untuk memberikan forward. Dan actionnya adalah max connection. Dan yang seterusnya adalah ini tadi kliennya tetap forward, dan tapi connecting mark-nya tadi yang sudah dibuat adalah koneksi down, dan actionnya menggunakan max paket, dan ini ditulis adalah down 2. Sama halnya dengan download klien untuk upload klien. Upload klien seperti kliennya adalah forward, tapi kan yang tadi kan download menggunakan DST address. Sekarang adalah upload klien. Ini harus menggunakan RSC address. Dan ditargetkan seperti tadi, yaitu 192.168.52.2 dengan actionnya adalah max connection, dan new connection mark-nya adalah untuk forwardnya adalah koneksi up. Begitu juga dengan yang ketiga, banyak adalah forward, koneksi mark-nya adalah koneksi up, actionnya adalah max paket, dan yang tadi down to sekarang up to karena upload klien. Begitu juga dengan download admin dengan forwardnya kan download. Nah, tadi kan begitu juga sama, dapat DNS nya adalah 172.168. sama juga add nya koneksi down, gitu. Yang bawahnya juga setelahnya add down to, dan di sini juga ditargetkan yang sudah dibuka tadi adalah add koneksi down. Nah, di sini upload juga sama seperti settingan dari download admin, upload admin, dan download klien. Nah, di sini membedakan kalau download itu DST address dan upload adalah SRSC address. Itu juga admin juga sama, DST address untuk download dan SRSC address untuk upload. Ya, untuk settingan magle-nya. Yang selanjutnya firewall kan sudah tadi, ini untuk W dan magle, ya kan. Ini untuk yang ini magle dan W. Jadi untuk menandai setiap koneksi yang memiliki keterangan yang memudahkan untuk dimonitor. Nah, ini loh untuk menandai koneksi dari klien ke internet dan admin ke internet untuk dilimit, untuk mempermudah. Firewall tadi sudah, DNS sudah. Yang selanjutnya adalah setting untuk hotspot. Nah, di sini hotspot settingnya adalah saya menggunakan untuk apa itu namanya adalah login.1752.net. Ini ditargetkan interface-nya adalah bridge to hotspot, karena bridge to hotspot
2 hotspot ini adalah kan untuk klien. Sedangkan bridge 1 itu kan untuk internet. Jika ini dipilih menggunakan ini juga bisa untuk 1 doang hotspot klien, hotspot admin, tapi kan harus membuat 2 program. Jadi saya cukup hanya memilih bridge 2, ini langsung terpilih untuk Ethernet 2 dan Ethernet klien. Di sini saya matikan karena kita coba matikan dulu, kita nyalakan. Nah, selanjutnya adalah bukan ini settingan IP pool. IP pool di sini saya menggunakan banyaknya IP yang jumlah IP yang untuk dibuat DHCP. Di sini saya DHCP 1 DHCP pool 0. Di sini saya dari 192.168.52.2 sampai 192.168.52.254. Ini IP yang dibagikan. Kenapa tidak 52.1? Karena 52.1 itu adalah gateway. Itu juga dengan ini juga sama, DHCP poolnya 1 dan yang sampai 254. Ini sudah servisnya. Di sini adalah quest list yang sudah ditargetkan. Quest list di sini sudah saya membuat untuk target Ethernet 2 hotspot client. Ini 2 hotspot client ini menjadi klien. Saya limit menjadi 200k dan downloadnya adalah 200k. Di sini saya juga bridge, tapi kan kalau yang ini kan untuk Ethernet 2 hotspot client. Ini Ethernet 2 hotspot client. Kemarin saya coba-coba untuk melimit, tapi yang ini langsung ke bridge 2 hotspot. Ini saya tidak limit, maksimal limitnya unlimited dan untuk upload dan targetnya unlimited. Apabila ini hotspot admin ingin batasi juga, kita juga bisa. Kita coba cobanya admin ini target kita milih. Ini admin ini buat berapa, seperti tadi 300 lah, 300k. Di sini juga 300. Ini untuk melimit. Seperti itu juga bisa. Yang selanjutnya adalah bukan salah pencet, yaitu adalah radius. Radius ini adalah untuk menjadikan hotspot. Di sini saya settingnya, saya untuk service saya centang bagian hanya memilih bagian hotspot, dan addressnya adalah 192.168.18.129 dan secret saya isi adalah 123456789 sini.
dan yang lain tetap sama, dan apply dan oke. Mari kita coba untuk ping ke Google, ping google.com. Nah, di sini sudah terlihat reply 626229 ms. Ini membuktikan apabila Mikrotik sudah terkoneksi dengan internet. Untuk menghentikan ini ya, cuma dapat menekan dengan Ctrl C. Yang setting radius sudah, kita ke tadi kan ini user. Nah, ini untuk menambahkan user yang tadi kan. Yang ke untuk setting password kan ini user belum. Tadi kan belum. Ini untuk setting itu password. Yang tadi kan 52 Bayu apa itu tadi? Bayu 52. Ini bisa ganti dengan sandi yang baru. Tadi yang sandinya kan itu kan 1432. Itu kita bisa ganti Bayu juga bisa. Ini tinggal charger, maka passwordnya untuk login di sini harus Bayu. Ini untuk settingan Mikrotik untuk konfigurasi user manager dengan radio server pada Mikrotik sudah. Sekarang adalah aktivasi radio server, aktivasi server radio sudah. Selanjutnya adalah manajemen user menggunakan username. Hotspot tadi kita membuat login ini misalnya kan login 0124net. Kita kan sudah membuat tadi kan sudah membuat di sini saya menggunakan login.11752.net. Mari kita coba laptop dulu kan. Untuk pensettingan IP pada laptop saya menggunakan IP pada VirtualBox seperti di sini saya menggunakan 192.168.52.4. Ini untuk IP dari laptop saya untuk terhubung dengan Mikrotik. Apabila sudah, mari kita coba kita ping 192.168.52.2. Reply ini bisa dikatakan laptop saya sudah terkonek dengan Mikrotik. Mari kita coba setting untuk ini manajemen user dan username. Dengan ini loginnya dengan user admin, dengan passwordnya kosong. Kita login. Di sini saya sudah membuat user 1, user 2 dan user 3.
dan user coba. Kita add lagi. Pertama kita kan sebelum kita membuat user kan kita harus membuat routernya dulu. Nah, routernya di sini saya menggunakan, saya beri nama dengan router Mikrotik dan IP-nya adalah 192.168.18.129. Ini IP Mikrotik yang didapat dari DHCP Wi-Fi Bisnet. Dan secretnya seperti tadi yang dimasukkan di sini, bukan secret yang tadi adalah 123456789 seperti yang tadi. Ownernya adalah admin. Nah, di sini saya kan sudah membuat untuk batas waktu 1 bulan, 1 minggu dengan kecepatan download dan uploadnya 512, uploadnya 256 dan transfernya adalah 4 GB. Dan hari adalah downloadnya 0 bytes, uploadnya 0 bytes, transfernya 3 GB. Ini bisa dikatakan unlimited. Nah, ini yang sudah pernah login, yaitu user 2 dengan dia saya sudah pernah coba ini mendapatkan IP 192.168.52.3. Nah, ya tadi kan login ini history login yang sudah pernah login, ya saya mencoba yaitu yang tadi user 2. Nah, seperti itu. Nah, ini sama 52.3. Di sini saya sudah membuat payment dengan nama user 1, user 2, user 3 dan coba. Ini untuk tadi saya sudah membuat limitnya untuk 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Dan downloadnya 512, uploadnya 256. Dan untuk yang 1 bulan 8 GB, yang 1 minggu 4 GB. Apabila sudah seperti ini, setting sudah tidak, ini router sudah, user sudah, session sudah, log history sudah bisa. Mari kita coba lagi, kita menggunakan virtual Windows 7 untuk mencobanya apakah bisa login menggunakan user 1, 2, 3 atau coba. Kita tunggu dulu untuk run Windows 7 nya, virtual machine untuk Windows 7. Di sini kan tadi sudah dimatikan untuk hotspot. IP hotspot, mana hotspot? Nah, ini kenapa saya matikan, karena apabila tidak dimatikan untuk login ini DNS login .117.117.52.net, apabila saya aktifkan nanti untuk settingan Mikrotik User Manager ini tidak akan bisa. Mari kita coba dulu. Ini kan saya nyalakan kan. Bentar. Nah, di sini kan soal itu kita nyalakan untuk masuk dengan login user. Kan manager usernya sudah setting, maka ini diaktifkan untuk klien bisa masuk. Kita ke Windows 7, kita run
coba. Maaf kalau rada lagging. Kita coba yang tadi adalah login. Nah, di sini kan sudah ada login.11752.net. Kita enter. Nah, mari kita login dengan tadi kan sudah user 2. Nanti kita dengan user 3 atau user 1 juga bisa. Kita coba user 1. User 1. User 1. Kita connect. Nah, kita kan sudah berhasil login dengan menggunakan user 1. Kita mendapatkan 192.168.52.3 dan backup-nya adalah ini masih, dan connection live-nya adalah 29 day 23 hari 57 menit. Kita coba masuk ke sini. Ini kita matikan terlebih dahulu. Kita cek apakah sudah terdeteksi, sudah tercatat user satunya. Nah, di sini kan sudah masuk user 1 yang tadinya hanya user 2 dengan IP 192.168.52.3. Nah, di sini adalah IP dari DHCP dari bridge to host client. Untuk klien ini kenapa bisa sama 52.3 dan user 2 adalah 52.3 karena menggunakan virtual Windows 7 yang sama dan sudah pernah terkoneksi. Mari kita coba untuk kita logout, kita aktifkan terlebih dahulu dan kita pergi ke Windows 7. Kita refresh, kan tadi user 1 kan, user 1. Kenapa tidak bisa? Karena user 1 sudah ada, maka sudah terdaftar dan belum di logout tadi. Nah, kita coba dengan menggunakan user 3 dan passwordnya user 3 juga, kita connect. Nah, di sini kan jadi ID-nya tetap sama karena menggunakan virtual Windows 7 yang sama device. Dan coba kita logout. Nah, di sini kan sudah berhasil logout. Nah, mari kita cek kembali. Nah, kan tambah untuk ID cartridge-nya tetap sama karena device-nya sama, 8F 8F 8F. Nah, untuk konfigurasi user manager dengan radius Eiffel pada MikroTik sudah selesai dan sudah bisa masuk menggunakan user 1, user 2 maupun user 3. Untuk konfigurasi user manager dengan radius server pada MikroTik, untuk aktivitas server radius, manajemen user menggunakan username, pengelolaan user 1 untuk 1 bulan, user 2 untuk 1 minggu, dan user 3 untuk 1 hari dengan harga yang berbeda-beda, yaitu user 1
100.000 dan user 2 adalah 40.000 dan user 3 adalah 10.000. Dan juga sudah berhasil login menggunakan login.11752 untuk NIM saya dengan .net untuk cara login ke user untuk dapat tersambung ke internet. Di sini saya Nova Bayu Anang Setiawan dengan NIM A11 2019 11752. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih.